Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albrido Rahab. Untuk NIM-nya saya NIM 52 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa itu mengenai mobile computing. Nah, di sini untuk dari slide satu sendiri nih. Jadi dia tuh kayak sini kan, network is a group computer gitu. Jadi dia nih ada types of networknya. Di sini ada LAN, ada MAN, ada WAN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu LAN, MAN, dan WAN satu-satu. Jadi kan kayak jaringan ini sekelompok komputer dan perangkat terkait yang terhubung melalui fasilitas yang komunikasi. Jadi kalau kita bicara tentang LAN ini, local area network ini, dia lebih ke jaringan komputer yang dipakai di area kecil. Ya misalnya kayak rumah, sekolah, lab, komputer, bahkan bisa di kantor juga. Jadi semua komputer di tempat itu bisa saling terhubung dan berbagi data, seperti kayak file atau koneksi internet. Yang dia itu memiliki ciri-ciri yang jangkauannya ini cuma sekitar satu ruangan atau dalam satu gedung aja. Jadi kan makanya kenapa nih di LAN ini dibilang dia jaringan untuk jaringan komputer di area kecil. Jadi hanya dalam satu ruangan atau bahkan satu gedung gitu. Yang biasanya LAN ini biasanya tuh pakai kabel, ya kan? Hanya pakai kabel. Untuk dari segi kecepatan dia ini untuk transfer data dia lumayan tinggi, cepat juga, dan dibuat kalau kita bicara tentang biaya dari LAN ini, dia itu nggak terlalu mahal karena uh, LAN ini dari ya kayak tahapannya gini, LAN ini kan nanti kan ini ada LAN, ada mana, ada WAN ya. Jadi LAN ini tahapan yang bawah karena dia kan untuk area-area yang kecil gitu, nggak bisa menyeluruh banyak sampai yang ke dunia lah atau yang luas lah. Kemudian di sini ada WAN. WAN ini kan di sini ada MAN, sorry. Di sini kan ada MAN. MAN ini dia metropolitan area network, yang dimana kalau LAN ini dia ini cuma satu gedung. MAN itu kan MAN itu kan dia lebih lebih luas. MAN ini kan dia cakupannya lebih luas dibandingkan LAN LAN ini. LAN yang tadi saya jelasin kan. Yang mencakup, kalau LAN tadi itu dia mencakup hanya dalam satu ruangan, sekolah, ataupun bahkan bisa di kantor. Sedangkan MAN ini dia bisa cakupannya itu lebih luas, bisa mencakup satu kota atau bisa beberapa gedung. Kayak misalnya perusahaan, kayak misalnya kayak di universitas kayak Uinsuka kan. Nanti ada gedung nih kayak gedung FST untuk Saintek, nanti gedung FSH. Jadi bisa aja di dalam beberapa gedung gitu. Yang mana jangkauannya itu luas, lebih luas dibandingkan LAN tadi. Nah, dia ini eh, cirinya itu dia memakai kabel fiber optik atau sinyal radio supaya biar cepat gitu. Yang bisa juga banyak dikelola-kelola itu, kalau eman ini banyak yang mengelola itu kayak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan penyediaan layanan jaringannya harus yang cepat, efisien gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan harga dari LAN tadi, dia ini ya pastikan kalau dari segi bawah ke atas kan pasti kan ada tipe-tipe kayak ibaratnya kayak 200 ke atas lagi, 500 kan, misalnya misalnya gitu. Jadi ya tahapannya itu kayak LAN ini rendah, enggak terlalu mahal, MAN ini sedang ya. Kemudian eh, ada WAN. Yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network. Yang di sini kan dijelaskan dalam hmm, PPT ini dijelaskan worldwide kan. Jadi di jaringannya itu lebih luas dibandingkan yang dua tadi, LAN atau MAN. Jadi tahapan dia ini lebih tinggi gitu. Dia ini cakupannya ini bisa juga untuk antar kota,
Bahkan dia eh, WAN ini bisa antar negara. Tujuan utamanya ini supaya komputer ini di berbagai tempat. Jadi bisa berkomunikasi dan bertukar data yang banyak itu menggunakan kayak seperti satelit, kabel bawah laut, bahkan jaringan telekomunikasi gitu. Ya, WAN ini WAN ini termasuk internet yang jaringannya ini terbesar di dunia gitu. Yang kayak jaringan antar kantor internasional itu juga yang dipakai oleh WAN gitu. Kemudian network topologi. Di sini saya akan jelaskan network topologi yang pertama itu di sini kan ada star. Jadi star ini kayak gimana ya? Semua perangkat ini komputer itu dia tersambung ke dalam satu titik pusat. Dalam satu titik pusat ya seperti kayak lampu-lampu yang kabelnya ini menuju satu saklar utama gitu. Banyak nih satu tempat nih lampu-lampunya. Jadi semua ini bisa terhubung dalam satu saklar utamanya gitu. Jadi dia cara kerjanya itu lebih ke kayak mana ya? Setiap perangkat yang punya kabel sendiri. Jadi dia itu langsung terhubung langsung ke switch atau router pusat. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim data, jadi perangkat ini mengirim pusat dulu. Nah lalu pusat ini meneruskan ke tujuan masing-masing tadi gitu. Kalau untuk Star ini dia lebih kayak gimana ya? Kelebihannya itu dia gampang dipasang dan dikelola gitu. Untuk dari segi kekurangan ya pastikan Star ini lebih banyak membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya biasa lebih tinggi gitu loh. Untuk kantor biasanya kan kayak dipakai di kantor, lab, bahkan kayak di rumah yang membutuhkan banyak perangkat gitu. Kemudian ada ring. Ring di sini ya kita tahu tahu lah kan ring. Jadi ring ini eh, lebih ke perangkat yang tersusun melingkar, melingkar dia kan kayak cincin gitu. Jadi tiap perangkat yang tersambung hanya ke tetangganya aja, ke tetangga sebelah 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 gitu. Ya kayak orang yang berdiri atau ada duduk bergandengan, jadi membulat ini, membulat gitu kan. Untuk kinerjanya ini dia tuh datanya itu mengalir dalam satu arah atau dalam dua arah gitu kan. Dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga sampai ke tujuan gitu kan. Jadi kan si A ini mau ngirim ke B, jadi mau mengirim ke D gitu kan, mau ngirim ke D. Jadi A ini kan menyinggahi dulu sih ke A ke B, B ke C, baru ke nyampe ke D gitu, hingga ke tujuannya. Dari segi kelebihannya dia ini strukturnya lebih simpel dan ya nggak terlalu banyak kabel-kabel lagi kan dibandingkan yang kayak Star tadi. Biasanya itu kayak jaringannya itu yang tidak nggak terlalu besar juga dan biasanya itu dipakai di beberapa instalasi LAN kan. Dan kemudian di sini ada yang ketiga ada mesh. Yang dimana mesh itu dia perangkatnya itu bisa bisa mempunyai koneksi langsung ke beberapa atau semua perangkat lain. Mirip kayak tahulah kita kan. Kalau dari segi gambarnya kan kayak ini kan cabang-cabang gitu kan. Mesh ini kan artinya kayak jala, jala gitu kan. Jadi kayak misalnya jalannya kan simpulnya ini saling terhubung. Walaupun banyak tapi simpulnya saling terhubung gitu. Untuk kerjanya ini semua perangkat tuh terhubung ke semua perangkat lain. Jadi semua eh, apa namanya semua data semua perangkatnya itu terhubung ke semua karena kan saling terhubung kan simpulnya gitu. Kemudian tapi untuk dari segi kelebihan dia ini hmm, gimana ya mak, mak satu jalur kalau misalnya satu satu jalur ini atau notnya mati jadi
dia masih bisa banyak jalur alternatif lain yang bisa dipakai gitu. Kemudian ada di sini ada bus yang dimana perangkat yang menyambung ke satu kabel ke perangkat yang satu kabel ini, dia ini panjang kan Pak, dia modelnya kan panjang gitu kan. Jadi sebagai jalur utama itu seperti rumah-rumah, seperti kayak rumah-rumah gitu di jalan satu besar yang semua tuh berhubungan lewat jalan itu tadi. Jadi kinerjanya itu kayak mendengarkan di kabel utama gitu. Jadi kalau satu perangkat ini ingin mengirim data nih perangkat ini kan. Satu perangkat ini ingin mengirim data. Kemudian data itu melewati kabel dan semua perangkat-perangkat lainnya ini melihatnya. Dilihat semua data itu kan sampai data ini menuju ke perangkat yang ingin ditujunya sampai diterima. Dan biasanya itu kan kayak ada kayak terminator di ujung kabel gitu. Kemudian kalau dari segi example ini kan Ethernet ini kan dia arsitektur LAN yang populer, yang relatif mudah dan mudah dipasang gitu, yang kayak menggunakan kontrol akses CSMA CD gitu. Kemudian transmisi datanya biasanya ini kecepatannya itu kayak kecepatannya itu berkisar 100 Mbps. 10 Mbps pada bentuk awalnya dan 10 Gbps pada bentuk yang terbaru. Juga eh, gimana ya? Ethernet ini dalam spesifikasi dibandingkan di WiFi. IEE 802.11 ini, 802.3 ini, dia itu standar yang mengatur bagaimana data ini dikirim lewat kabel gitu. Dan cara berangkat itu berkomunikasi supaya nggak ada yang saling tabrakan. Kalau spesifikasi 802.3. Sedangkan yang WiFi, dia juga eh, bedanya itu dia menggunakan modifikasi protokol CSMA atau CA gitu. Yang mana kalau dari spesifikasinya IEE 802.11, dia itu standarnya itu mengatur cara perangkat ini berkomunikasi. Kalau Ethernet tadi kan dia dikirim lewat kabel kan. Jadi kalau yang 802.11 ini dia lebih ke berkomunikasinya itu lewat gelombang radio. Gelombang radio yang frekuensi yang dipakai dan seberapa cepat data ini bisa dikirim supaya dikirim secara wireless. Jadi dia mau bedanya itu kalau Ethernet itu tadi dia lebih ke dikirim lewat kabel. Kalau dari WiFi ini kan dia melalui gelombang radio. Kemudian next, di sini kita akan membahas tentang di slide 5 ini ada ISO OSI model. Yang kita tahu itu kan lapisan itu kan ada 7. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, aplikasi presentasi session ini itu dia itu dipegang sama orang aplikasi gitu kan. Sedangkan orang anak jaringan dia itu memegang network data link fisikal. Jadi dari segi fisikal ini dia itu kayak mengatur perangkat keras ini atau hardware jaringan seperti kabel gitu kan. Kemudian datanya ini diubah menjadi bit 0 dan 1 gitu kan. Kayak hello 0.11 gitu kan. Kemudian ya contohnya kayak dari kabel UTP gitu. Lah, jadi gampangnya itu lapisan yang menganterin data ini secara fisik. Jadi misalnya kalau kabel ini putus, kabel datanya ini putus, ya udah nggak bakal nyampe kok dari segi fisikal ini sendiri. Kemudian kita bicara tentang
data link layer ini, dia mengatur pengiriman data ini di antar perangkat dalam jaringan yang sama. Kan dia ini ngejaga supaya data ini dikirim tanpa adanya kesalahan di jaringan lokal ini. Dia yang mengatur alamat MAC address-nya, dan dia mungkin bikin supaya nih pakai data ini di level jaringan lokal gitu. Kayak internet yang tadi kan, Ethernet atau WiFi dalam hmm, kalau tadi bicara dalam spesifikasi IE 802.023 sampai spesifikasi 802.11 gitu. Nah, kemudian network layer ini dia itu mengatur mengatur rute perjalanan dari satu jaringan ke jaringan lain gitu. Yang tugasnya itu menentuin alamat IP, siapa pengirim dan penerimanya. Dan dia juga mengatur mengatur rute biar data tahu jalur jalur yang terbaik atau jalur mana yang dituju supaya data ini nyampe gitu. Kayak ya gini kan, kayak IP internet protokol atau IP addressnya 147 seperti itu. Kemudian dari segi transport layer ini kan dia yang mengatur pengiriman data dari ujung ke ujung, dari ujung nih. Jadi kan dia mau mau ngirim datanya, mau ke WA gitu kan. Jadi dari transport ini mau dikirim ke WA satu lagi gitu. Dia mengatur yang memastikan data ini dikirim penuh dan berurutan dan utuh sesuai apa yang pertama kali mau dikirim. Penerimanya ini menerima sesuai apa yang pengirim tadi ini mengirim gitu. Kayak halo, halo, terkirim halo gitu misalnya. Kayak apa kabarmu, terkirim juga apa kabarmu. Si penerima ini melihatnya, oh apa kabarmu gitu. Yang biasa itu menggunakan TCP atau UDP gitu. Kalau UDP kan User Datagram Protocol atau Transmission Control Protocol. Kemudian ada session layer yang mengatur kapan komunikasi ini dimulai dan dijaga, dan komunikasi itu untuk diakhiri gitu. Yang buat dia sesi komunikasinya itu antara dua perangkat gitu. Yang menentuin kapan sih mulai mengobrol dan kapan mulai berhentinya dan kapan berakhir untuk berhentinya. Dia ini menjaga supaya koneksi ini tetap aktif selama adanya transfer data. Kemudian presentation layer ini dia lapisan presentasi, dia mengatur cara data ini disajikan dalam bentuk format atau enkripsi gitu. Ya, yang menentuin format data ini biar kita mudah untuk dipahami oleh pengirim, baik pengirim ataupun penerima. Jadi yang kayak dia ngurusin kompresi gitu kan, supaya file ini awalnya besar, jadi dikompres jadi lebih kecil. Yang mengurus juga enkripsi dan deskripsi supaya data ini tetap aman gitu. Kemudian kan kemudian application layer atau yang disebut dengan lapisan aplikasi, yang dimana lapisan paling atas dan paling dekat dengan pengguna gitu, yang mana kayak menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Di sini kita berinteraksi langsung dengan jaringan. Kemudian apa sih itu TCP dan UDP gitu kan? Jadi kan kita bicara tentang IP gitu kan, yang mana IP ini alamat pengirim dan alamat penerima ini ada gitu, misalnya kayak 112.444.443.23 atau bahkan 147.12.26.8.12 gitu. Yang mana router ini menggunakan
menggunakannya ini untuk apa yang harus dilakukan dengannya gitu. Fungsinya yang digunakan oleh itu supaya nyampe ke mengirim data dari alamat pengirim menuju ke alamat penerima. Kemudian kemudian ada router, yang mana router ini menghubungkan bagian-bagian dari jaringan yang lebih besar, yang tugasnya itu dia menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda supaya data ini bisa lewat, supaya supaya data ini bisa juga nyampai lewat dari satu tempat ke satu tempat lain hingga sampai tujuan gitu, hingga dia nyampe ke tujuannya. Yang bagaimana kabar tersebut, kemudian UDV ini lebih di lebih singkatan dari user datagram protocol, yang gampangnya itu diingat nanti, dia itu UDV ini salah satu cara komputer ini dia mengirim data lewat internet, ya kan? Jadi ketika UDV ini ingin mengirimkan data, kan dari ujung ke ujung kan, ingin mengirimkan data, dia ini nggak nggak mengecek nggak mengecek kayak mana data itu sampai di tempat tujuan itu nyampe apa enggaknya, acak-acakan atau enggak, atau dalam bahasa itu utuh apa enggak sih gitu. UDV ini nggak peduli, yang penting dia ini dia mengirim data, kasih amanah nih, dikirim data kan, kirimlah data ke tempat tujuan, ya udah. Tapi dia ini nggak tahu di sampai sana tuh udah terkirim apa belum sih gitu kan. Kalau data hilang misalnya kan, misalnya datanya hilang, ya udah dia nggak peduli, dia pun nggak tahu gitu, dan dia nggak menyimpan data itu. Ya udah, kalau misalnya kalau pakai UDP ya udah, hilang hilang, hangus hangus, dia hanya gitu aja, dia modelnya nggak peduli juga, dan data itu nggak disimpan. Next, di sini kita menjelaskan tentang TCV. Jadi kan kayak TCV itu dibandingkan dengan UDV, TCV ini dia hmm, sama juga mempunyai nomor port juga kan, dari berbagai komputer. Tapi bedanya TCV ini berbeda jauh ketimbang UDV. Kenapa? Karena TCV ini bakalan sedetail-detailnya, dia akan memastikan data itu, satu, yang pertama, terkirim, si penerima ter- sudah menerima paket, kemudian di ACK gitu. Kemudian kalau pengirim ini, misalnya kayak saya mengirim kan, mau ngirim ke teman, saya ini nggak ada nggak mendapatkan ACK. Nah, saya akan mengirim ulang lagi, mengirim ulang sampai benar-benar si penerima itu mendapatkan paket tersebut gitu. Dalam posisi saya mengirimnya lengkap, sesuai, bagus, cantik, harus juga si penerima mendapatkan paket yang sama persis seperti yang saya mengirim gitu. Harus kayak utuh. Kemudian eh, dan juga si TCV ini, kalau misalnya suatu saat tiba-tiba jaringan terputus kan, posisi paket ini dia masih di tengah-tengah jalan gitu. Apakah paket ini hilang? Dan kalau hilang, apakah TCP ini menyimpan datanya? Kalau UDV tadi kan dia nggak peduli. Mau tadi misalnya kayak internet ini mati, dia nggak bakalan peduli. Kalau yang penting dia hanya tugasnya mengirim saja. Berbeda dengan TCP. TCP dia ketika kabel putus atau mati jaringan itu, dia tetap menyimpan paket tersebut dalam keadaan utuh. Jadi tetap menyimpan dalam keadaan utuh, dan
dia akan mengirim kembali gitu sampai memang benar-benar nyampe data tersebut gitu. Bedanya gitu. Jadi kayak TCP ini dia lebih umum untuk sebagian besar aplikasi memakainya, dan dia ini tidak, tadi kan sudah dijelaskan, tidak akan kehilangan data dan kedatangannya tidak berurutan gitu. Kemudian UDP ini kan dia eh, dia tidak ada kontrol aliran atau kemacetan yang memperlambat lalu lintas, dan tidak ada transmisi ulang gitu. Kemudian kita membahas tentang medium as control, yang mana dia ini bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan bagaimana mengirimkan frame ini melalui jaringan, melalui jaringan gitu kan. Jadi komputer terhubung ke kabel yang sama, artinya dua komputer ini dapat berbicara secara bersamaan. Kemudian simulasi transmission yang ini, dari gambar ABC ini kan udah dapat ada gambar collision sini. Jadi dalam gambar ini, misalnya nih, sinyal yang dikirim oleh stasiun B ini, dia ini mengirim ke kanan, dan sinyal yang dikirim oleh stasiun C mungkin coba ingin coba mengirim juga, atau sinyal A atau B mencapai C, dan sinyal C ini dari sinyal atau B, jadi ini bertabrakan di satu titik. Jadi sinyal yang dikirim dari tidak setidaknya dua stasiun, ada stasiun A, entah stasiun A atau stasiun B atau stasiun A atau C gitu kan. Jadi dia nih terjadi ada collision, jadi mengganggu satu sama lain. Jadi hasilnya apa? Jadi hasilnya ini data yang dikirim tadi ini menjadi rusak atau nggak didapat diterima oleh penerima gitu. Itu dia simulation transmisinya kalau misalnya terjadinya bentrokan antara pengirim data, pengirim paket. Kemudian di sini kan ada nampak nih kan. Jadi smarter approach ini kan. Jadi setiap stasiun A, B, C ini dia wajib mendengarkan transmisinya jalur kabel yang terlebih dahulu gitu. Jadi tujuannya kan untuk mendeteksi apakah stasiun lain sudah mulai mengirim data, apakah stasiun A atau B ini sudah mulai mengirimkan data gitu kan. Jadi jika media atau yang tadi perangkat ini terlalu sibuk gitu kan, jadi satu stasiun itu menunggu akan menunggu dan tidak mengirimkan data. Jadi dia dan jika suatu media ini terdeteksi kosong, perangkat ini terdeteksi kosong gitu kan, jadi stasiun tersebut tuh dia eh, apa diizinkan untuk mengirim, misalnya kayak mau, jadi ini mereka ini sama-sama mendengarkan gitu kan, mendengarkan apakah menunggu manakah yang bakal mengirim data. Jadi misalnya kayak misalnya nggak ada nih, kosong, ya udah, kemudian ya udah stasiun tersebut diizinkan untuk mengirim data gitu kan, transmit. Yang kalau misalnya kita bayangkan dalam suatu gambar dalam uh, di sini ada ABC ini kan. Jadi dia salah satu satu stasiun A ini kan dia udah mulai mengirim data nih, dari gambar kan panahnya ke C gitu kan. Jadi stasiun B ini kemudian dia juga ingin mengirim sesuai kan prinsip CSMA gitu kan. Jadi di B ini dia dulu akan mendengarkan dulu, mendeteksi dulu sinyal A dari A nih, dan B ini menyimpulkan juga bahwa dia ini juga sibuk gitu mau ingin mengirim data. Jadi dia memiliki pemikiran yang namanya don't transmit, yang jangan mengirim. Supaya apa? Supaya mencegah adanya potensi tabrakan dengan
pengirim A tadi, transmisi A tadi nih, supaya nggak tabrakan data tadi ini yang mau dikirim gitu. Kemudian next, jadi kayak CSMA ini dia sinyal yang diterima ini dapat dipancarkan lebih identik, ya kan? Penerima atau melihat sinyal yang sama dengan pemancar di kanal. Kemudian dari segi gambar ini, dari gambar ini kita tahu ada stasiun A, stasiun B, stasiun C, stasiun D. Yang ini ada perangkat nirkabel. Kemudian stasiun A ini, transmisi A ini dia ingin mengirimkan data ke stasiun B. Jadi dia menunjukkan jangkauan transmisi stasiun A, yang mana yang area di mana sinyal A ini cukup kuat untuk dideteksi gitu. Data diterima dengan baik oleh stasiun lain. Gitu kan. Jadi stasiun B ini kan dia jangkauannya juga nggak jauh dari A, berada di dalam jangkauan A, stasiun A. Sedangkan stasiun C ini jauh dari stasiun A, berada di luar jangkauan deteksi gitu kan. Tetapi dia mungkin masih bisa merasakan sinyal, walaupun sedikit-sedikit, tapi masih bisa merasakan, karena kan dia juga nggak terlalu jauh juga dengan stasiun B gitu, jadi dia agak lemah lah, masih sedikit-sedikit bisa merasakan. Jadi kalau dibanding dengan stasiun C ini, stasiun D ini lebih jauh, dan sama sekali dia tidak nggak merasakan juga dia adanya deteksi sinyal yang pengiriman data ini dari A ke B. Dia pun nggak bisa mendeteksi karena kan dia jauh juga dari stasiun A, berada di luar jangkauan. Jadi eh, proses pengirimannya kan dia stasiun A ini mengirim ke B. Jadi ini jika stasiun C ini ingin mengirim ke B, jadi C-nya akan melakukan CSMA tadi juga. Jadi dia akan mendengarkan dulu. Dan kalau dia menyambungkan bahwa itu kosong, baru dia mengirim. Supaya nggak ada yang terjadi kayak tadi awal, supaya tidak ada tabrakan atau collision tadi. Kemudian di collision detection ini kan sudah terbukti kan, jadi cukup menjelaskan bahwasannya konsep collision detection ini, atau yang kita kenal deteksi tabrakan itu kan, dia dalam konteks transmisinya itu transmisi kabel yang menunjukkan mengapa deteksi tabrakan di udara itu jauh lebih sulit dibandingkan di jaringan kabel gitu. Serta juga mengenalkan konsep SINR. Nah, di hidden terminal ini, kan dia eh, stasiun C ini adalah terminal yang tersembunyi. Stasiun C tersembunyi bagi stasiun A. Jadi eh, stasiun C ini adalah hidden terminalnya bagi A, karena C ini nggak dapat mendengar, berada di luar jangkauan A. Menurut kan dari gambarnya udah nampak. Yang di jalur A ini hanya A, B, X gitu kan. C ini di luar jangkauan, jadi C ini nggak dapat mendengar. Tapi misalnya ada pengiriman data paket dari C ke B, B itu bisa dapat apa namanya? Dapat mengganggu sang pengirim tadi A, atau yang penerima pun dapat terganggu juga si B ini. Jadi bisa juga nanti namanya dia terjadi juga collision yang tadi, setelah seperti yang saya jelaskan tadi kan. Jadi kayak jadi stasiun X juga, kan dia terminal yang terekspos bagi A kan. Jadi stasiun X ini dapat, karena kan dia kan ini dapat mendengar, karena kan dia berada dalam satu apa namanya, satu lingkup gitu, satu 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 jangkauan gitu kan.
Jadi dia juga dapat mendengar kalau A ini mengirim data dari A ke B. Kemudian next, dari gambar ini, yang collision avoidance ini, yang menunjukkan protokol yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi 802.11. Jadi collision avoidance ini yang menghindari adanya tabrakan. Ini kan termasuk strategi yang digunakan di Wi-Fi. Strategi supaya kayak mana nih? eh, Banyaknya orang tapi mau masukkan data gitu kan, mau pakai tapi nggak ada tabrakan, itu kan suatu solusi gitu kan. Dipakai yang dipakai dari WiFi itu pakai penghindaran tabrakan. Untuk caranya itu nanti dia lebih ke ini, apa namanya, dia akan mulai back off atau yang biasanya dibilang hitung mundur. Hitung mundur. Jadi proses proses hitung mundur itu kan setiap stasiun yang hanya akan mengirim. Jadi dia menghitung mundur nih hingga dari eh, dari 1 sampai 10 kan, dari 10 sampai ke 0 gitu kan. Jadi kan menghitung mundur. Jadi jika selama proses hitung mundur itu stasiun mendengar sinyal dari stasiun lain gitu. Jadi stasiun stasiun lain itu menghentikan hitung mundurnya. Kemudian sampai menunggu media kembali kosong sampai nol nih kan. Misalnya udah nggak ada, itu mundur lagi nih. Siapa yang dapat ini gitu kan? Itu mundur sampai nol. Siapa yang dapat untuk mengirim data tersebut. Ini kan menghindari adanya collision tadi, tabrakan tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tidak menggunakan yang namanya back of timer ini yang menghitung mundur. Jadi misalnya kayak keduanya ini secara tidak langsung akan mengirim paket secara bersamaan setelah adanya media yang kosong ini. Urutannya misalnya kayak MY, K, SD, X dengan urutan acak. Jadi dapat nih nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, misalnya 1, 2. Jadi dihitung mundur nih. Siapa nih yang dapat ini? Kan proses RTS ini kan ingin mengirimkan D kan. Kemudian apa namanya? Setelah selesai, yang lain kan mendengarkan, masih dalam proses mendengarkan kan. Ya, kemudian setelah selesai, nah yang mau kirim paket ini siapa lagi nih? Saya sudah kosong gitu kan. Saya sudah kosong. Dihitunglah mundur. Proses itu mundur kan. Jika dari eh, apa namanya? Kalau misalnya rentannya dia lebih besar yang mau dikirim, dia itu mundurnya bakalan lebih luaskan. Cakupannya bakal diluaskan lagi. Misalnya kayak ini kan S mau ke X nih kan dapat. Dihitung mundur dulu nih. Udah dapat misalnya nomornya, baru dia masuk. Jadi nggak bisa semua secara bersamaan masuk. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak pakai backup timer ini, dia bakalan bakalan eh, terjadinya kolisi tabrakan sehingga eh, kayak mana? Terjadi error gitu, jadi error dia datanya ini. Jadi semuanya itu sesuai gambar ini, semua ini kalau satu misalnya kayak dari stasiun S ini ngirim gede, jadi yang lain tuh mendengarkan silent atau diam. Dia diam dan mendengarkan mereka ini lagi mengirim data. Setelah selesai dan media ini kosong, barulah proses itu mundur tuh terjadi lagi gitu. Sampai semua dapat. Kemudian di bagian CSM. Nah, dari frekuensi for communication ini, di sini kan pita frekuensinya kan ada PLF, LF, MF, HF, PHF, UHF sampai dengan ultraviolet light gitu kan. Yang mana rentang frekuensinya ini
berbeda-beda gitu kan. Dan dari segi rentang frekuensi, panjang gelombangnya, kemudian transmisi media media transmisinya gitu kan. Dari gambar ini kan juga sudah dijelaskan gitu kan. Untuk dari segi jaraknya, panjang gelombangnya, rentang frekuensinya, kalau VLF itu kan dia menggunakan 300 Hz kan. Sampai dengan ultraviolet ini yang jauh gitu. Jadi frekuensi yang paling rendah seperti VLF, LF, dan MF tadi, VLF, LF, dan MF tadi. Nah, nah dia itu memiliki panjang gelombang yang panjang. Memiliki panjang gelombang yang panjang. Misal kayak low data, jadi kapasitas untuk membawa informasi ini rendah sehingga hanya cocok untuk kecepatan yang datanya rendah juga gitu kan. Dan kemungkinan bisa terjadinya kesalahan dan dalam penerimaan data yang rendah. Dapat juga merambat jauh untuk melintasi benua. Jadi gelombang yang cenderung itu dia mengikuti kelengkungan dari permukaan-permukaan bumi. Jadi kalau yang high ini dia memiliki bandwidth yang frekuensi yang tinggi itu kan dia kayak tadi kan yang rendah tadi itu kan ada di frekuensi VLF, LF, MF kan. Sedangkan yang kalau dari frekuensi tinggi nih dia kayak UHF, SHF sama EHF gitu kan yang memiliki panjang gelombang yang pendek. Tapi dia memiliki bandwidth yang lebar sehingga dapat membawa lebih banyak informasi ini per detik dan mendukung kecepatan ini menjadi lebih tinggi. Misalnya kayak WiFi dan 5G gitu. Jadi jarak rambatannya biasanya lebih pendek karena mudah eh, karena eh, karena mudah dilemahkan oleh atmosfer dan objek ini. Jadi gelombangnya merambat dalam garis cakupan yang lurus, dalam garis lurus ya. Kemudian frequency and regulation. Jadi dia ini teknologi yang sama, misalnya kayak ponsel ponsel kan kayak HP kita lah yang kita gunakan. Jadi seringkali menggunakan pita frekuensi yang berbeda di tiap kawasan atau tiap mm, apa namanya kawasan yang berbeda kayak benua Eropa, Amerika Serikat gitu kan. Yang berbeda ke Eropa, Amerika Serikat, Jepang, gitu kan, di Jepang. Yang lebih cenderung menggunakan pita tuh yang kayak kita pakai 2,4 GHz yang banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, kemudian ada signal propagation range. Jadi jangkauan propagasi sinyal dari kabel yang mana transmisinya itu jangkauan transmisinya itu cukup kuat, cukup kuat. Dan memiliki kualitas yang baik sehingga kita memberikan sang penerima ini pesan yang dengan baik dan dengan dicapai dengan sukses gitulah. Yang untuk terjadinya kesalahan atau penerimaan data itu sangat rendah lah. Karena kan dia ini sangat karena kan cukup kuat sih jangkauan transmisinya kalau 90% frekuensi. Kemudian jangkauan deteksinya ini kan dari segi gambar ini kan kita tahu kan.
eh, sinyal ini masih dapat dideteksi nih oleh sang penerima. Yang berarti yang mana penerima ini juga mengetahui bahwa ada transmisi yang sedang berlangsung gitu. Ini sangat penting juga dalam mendengarkan saluran. Ya, jadi sinyal yang terlalu lemah atau kualitasnya buruk untuk data dengan benar. Jadi penerima ini mendeteksi adanya sinyal tetapi tidak dapat menggunakan untuk communication. Kalau yang dari communication possible. Kemudian interference range, yang mana jangkauan interferensinya ini adalah zona terluar gitu. Sinyal ini menjadi sangat lemah. Sinyal yang terlalu lemah yang dideteksi dari berbagai transmisi. Jadi meskipun nggak terdeteksi nih, meskipun nggak terdeteksi, jadi sinyal ini tetap ada, bahkan menambah tingkat latar belakang di penerima ini, dan dapat menurunkan kualitas sinyal yang sedang diterima dan potensi menyebabkan kegagalan dalam komunikasi atau terjadinya tabrakan. Kemudian signal propagation, yang mana perambatan ini di ruang bebas, dalam ruang bebas ini kita kaitkan dengan jalur lurus lah kan. Jadi perambatan di ruang itu tanpa adanya hambatan kayak seperti cahaya ya dalam garis lurus lah gitu, straight line ya. Jadi cakupan itu dalam garis lurus kayak misalnya kayak dari Merapi mau ke Jogja langsung tarik lurus dia. Kemudian ada fade loss, yaitu rugi dalam lintasan gitu. Jadi perubahan atau hilangnya kekuatan sinyal saat merambat dari pengirim ke penerima. Juga rugi ini disebabkan dari segi jarak, pantulan, bahkan objek di lingkungan. Bisa disebabkan dari itu semua. Nah, kemudian ada multiplexing. Multiplexing ini kan dia lebih ke teknik untuk yang membiarkan banyak pengguna berbagi satu saluran komunikasi secara skala bersamaan. Ini tujuannya ini untuk memaksimalkan penggunaan dari media yang dipakai secara bersama gitu, seperti kayak radio gitu. Hmm, kemudian ada frekuensi division atau FDM gitu, FDM gitu kan. Kalau FDM ini dia teknik multiplexing yang mana spektrum ini frekuensinya ini dibagi-bagi menjadi pita frekuensi yang lebih kecil. Jadi kayak setiap saluran itu yang dilambangkan dari K1, K2, K3, K4, K5 sampai K6. Dia itu diberikan pita frekuensi tertentu untuk memperpanjang dalam sepanjang waktu gitu. Dalam sumbu ke F. Jadi dalam diagram diagram ini kan sumbu T, C sama F ini dia itu saluran dari balok yang panjang yang menempatkan posisi di sumbu F yang merantang sepanjang sumbu T. Dari lebarnya ke F, panjangnya ke T untuk rentan panjangnya. Kemudian ada time division multiplexing atau dikenal dengan TDM. Yang TDM ini dia teknik multiplexing yang dimana salurannya ini saluran komunikasi ini juga dibagi-bagi, tapi dia ini berdasarkan time atau waktu gitu. Jadi kayak mempunyai kayak keuntungan dan kerugian, yang mana
pada waktu tertentu keuntungannya ini hanya ada satu sinyal dari pengguna yang menggunakan seluruh bandwidth yang meminimalkan intervensi antar pengguna. Jadi karena pengguna yang mendapatkan bandwidth ini, dia penuh saat giliran mereka. Jadi kecepatan transfer data ini bisa tetap tinggi bahkan jika banyaknya pengguna dari berbagai saluran selama periode waktu penggunaan tersebut. Dari segi kerugiannya adalah TDM ini tidak bekerja. Jadi semua pengirim ini dan penerima harus bisa menyinkronkan waktu. Jadi kalau misalnya sinkronnya ini gagal, jadi slot waktu yang bisa ditampung tindih atau penerima ini bisa salah dalam menginterpretasikan data ini. Kemudian kita lanjut di time and frequency multiplex. Ini kan ini kombinasi kombinasi dari FDM dan TDM. Yang mana kanal pada yang dibagi pada dimensi frekuensi dan waktu secara bersamaan. Jadi ya kayak sebuah saluran channel mendapatkan pita frekuensi tertentu seperti kayak VDM. Jadi dia untuk jumlah waktu tertentu. Kayak contohnya sistem seluruh GSM ini. Jadi kayak contoh klasik dari FDM TDM tadi nih. Spektrumnya ini dibagi menjadi beberapa frekuensi yang digabungkan menjadi FDMA gitu kan. Dan setiap frekuensi ini dibagi lagi menjadi beberapa slot dalam dalam slot waktu tertentu kayak TDMA. Kemudian ada code division multiplexing atau yang dikenal dengan CDM. Jadi CDM ini yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengirim data secara bersamaan. Jadi di atas spektrum ini frekuensi yang sama dengan slot waktu yang sama. Jadi secara bersamaan dalam frekuensi sama dalam waktu juga yang sama. Jadi pemisahan ini antar saluran dilakukan setiap memberikan setiap saluran. Dan dia memiliki kode-kode yang unik digunakan ini untuk menyebarkan data. Jadi sebelum data ini dikirim, dia ini ada memiliki kode untuk sebelum terjadinya ada transmisi gitu. Kemudian ada code division multiplex access atau yang dikenal dengan CDMA. Jadi CDMA ini kan yang lebih dikenal metode metode di mana banyak pengguna ini dapat berbagi sumber daya frekuensi dan waktu yang sama, yang mana itu ada kode unik. Jadi setiap pengguna kayak jelaskan tadi kan sebelumnya diberikan kode digital yang unik. Jadi semua pengguna ini berbagi frekuensi dan waktu yang sama, berbagi frekuensi dan waktu yang secara bersama. Jadi untuk proses encodingnya, proses penyebaran datanya ini, jadi pengirim ini mengalihkan data asli ini dengan kode uniknya, dia dikali dulu kan. Jadi prosesnya kan disebut dengan penyebaran spektrum yang membuat sinyal ini menjadi lebar dan cepat. Kemudian ada untuk proses decodingnya di sini, yang mana proses dengan pemadatan. Jadi penerima ini mengalihkan sinyal yang diterima, yang merupakan campuran semua sinyal dengan kode dari kode unik-uniknya sendiri gitu. Jadi hanya sinyal yang dikirim dengan kode yang benar, yang akan dipadatkan kembali menjadi data yang dapat dibaca. Gitu. Sinyal dari pengguna lain dengan kode berbeda dan tetap menjadi noise dan diabaikan gitu. Sehingga interferensi ini sangat minimal terjadi lah. Dah dari segi gambar CDMA ini kan
ada sender satu, sender duanya. Jadi sender satu ini ya mengambil data, kan mengambil data bits ya kan, mengambil data dan mengalihkan dan apa mengalihkan kemudian disebarkan dengan kode unik-uniknya lah, dengan kode kode kayak kode yang C gitu kan. Sinyalnya yang disebar ini dilambangkan dengan Z, kayaknya disebar dengan yang Z ini kan, kemudian ditransmisikan ke saluran. Ditransmisi ke saluran eh, sender satu, sender dua gitu kan. Jadi sender 2 ini mengambil data bit tadi dan kemudian juga mengalihkannya, dan sama juga dia ini disebar dan dilambangkan yang Z tadi, dan juga samakan seperti yang sender satu tadi. Jadi saluran komunikasi nirkabel ini bertindak dan sebagai penjumlah sinyal dari semua pengirim. Untuk proses dari penerimaannya ini, dia ini mm, jadi penerima satu ini ingin memulihkan data dulu yang dikirim oleh sender satu kan. Jadi penerima satu ini menerima sinyal gabungan dari saluran. Kemudian untuk memulihkan sender satu nih dengan menggunakan kode unik-unik tadi ini, jadi sistem ini dapat secara efektif memfilter sinyal-sinyal yang tidak diinginkan gitu. Sinyal-sinyal entah sinyal apa, sinyal error dan segala macam yang bisa efektif lah dapat difilter dari kode-kode unik tadi. Dan memulihkan sinyal yang dan hanya memulihkan sinyal yang ditujukan kepadanya. Kayak sinyal satu mau ke sini, sinyal dua ke sini gitu, dipulihkan. Meskipun dari semua orang ini mengirim pada frekuensi yang sama secara bersamaan, jadi tetap disaring, difilter, walau tapi kan mereka juga menggunakan kode-kode unik juga. Itulah efektifnya kalau menggunakan kode tadi. Kemudian ada physical layer. Jadi physical layer ini adalah proses di mana data tadi kan, di data digital kan jadi bit 0 dan bit 1 diubah dari terjemahan menjadi analog gitu kan. Jadi basic schemesnya ini kayak AM, FM, PM. Jadi AM ini dia mengubah mengubah amplitude ini, kekuatan atau tingginya ini untuk mewakili dari bit yang tadi, bit 0 atau bit 1 gitu. Yang apa namanya? amplitude amplitude yang tinggi, jadi dia bisa berarti satu, dan yang misalnya dia rendah dia bisa jadi nol. Kemudian ada FM, frequency modulation, yang dimana mengubah frekuensi seberapa sering gelombang berulang sinyal analog untuk mewakili bit tadi, bit digital tadi. Contoh kayak frekuensi yang lebih tinggi, yang kayak tadi kan bisa diartikan dalam satu. Kemudian frekuensi yang lebih rendah ini diartikan menjadi nol. Nah, kemudian ada PM atau phase modulation. PM ini dia mengubah fase, posisi, dan sudut awalnya sinyal analog untuk mewakili dari bit tadi, yang merubah phase 0 ini tidak ada perubahan, bisa berarti 0 tetap 0, dan perubahan fase 180 derajat pembalikan bisa berarti satu, ya bisa jadi 0 bisa dibalikkan jadi satu gitu. Nah, kemudian ada modulation and demodulation, yang dimana proses dari gambar ini kan proses pengiriman radio. Jadi data ini kan dimulai dengan urutan dari bit ini kan 1 0 1 1 0 1 0 1 gitu kan. Jadi kan diterjemahkan di dalam ke sinyal kan. Jadi proses mengubah 0 dan 1 ini menjadi perubahan pada sinyal analog dalam contohnya kayak frekuensi atau fase gitu. Sinyal analog yang membawa informasi ini digital, frekuensinya ini yang masih terlalu rendah untuk ditransmisikan jauh di atas udara gitu.
Untuk proses penerima radionya ini, jadi penerima menangkap sinyal yang telah dimodulasi. Sinyal dari radio yang diterima ini yang membawa informasi ini dipisahkan. Jadi gelombang pembawa frekuensi tinggi ini dilepas. Jadi dia meninggalkan sinyal analog yang membawa informasi gitu. Kemudian sinyal informasi analog base signal ini, base band sinyal ini, dia sinyal informasi analog ini juga siap sekarang untuk siap diubah kembali ke bentuk ke digital data yang mana nanti hasilnya adalah pemulihan data ke digital yang asli gitu. Kemudian ada digital modulation yang mana dari segi gelombang elektromagnetik itu kan, gelombang itu. Jadi itu menggunakan komunikasi dan menjelaskan hubungan dasar antara frekuensi dan dari panjangnya suatu gelombang tersebut. Oke, ini kan ada uh, ASK atau yang terkenal amplitude shift keying kan. Jadi mengubah amplitude ini kekuatan sinyal ini untuk mewakili satu dan nol, dan karakternya ini dia sederhana, membutuhkan bandwidth yang rendah, hanya membutuhkan bandwidth yang rendah aja. Tetapi untuk terjadinya interferensi itu sangat rentan terhadap interferensi. Kemudian ada frekuensi shift keying FSK. Yang mana nih? Jadi dia mengubah frekuensi sinyal untuk mewakili dari satu dan nol. Jadi frekuensi tinggi sama dengan satu, frekuensi rendah sama dengan nol. Yang dia ini lebih membutuhkan bandwidth yang lebih besar ketimbang tadi yang ASK ini dia hanya membutuhkan bandwidth yang rendah. Kemudian ada di phase shift keying atau PSK yang dikenal dengan PSK. Dia ini mengubah fase dari sudut awal nih. Sinyal yang untuk mewakili dari satu dan nol. Yang menjadi fase 0 derajat sama dengan satu, fase 180 derajat sama dengan 0. Yang dia lebih kompleks tetapi lebih kuat terhadap interferensi dan noise. Kemudian yang terakhir ada quadrature amplitude modulation atau yang dikenal dengan QAM. Jadi QAM ini teknik modulasi digital paling canggih yang digunakan untuk mencapai kecepatan data yang sangat tinggi dalam perkembangan zaman kayak yang modern sekarang kan, kayak seperti WiFi, WiFi 6, dan bahkan kayak dalam konsumsi terbaru itu ada dulu kan itu kita hanya 4G, sekarang udah mencapai dengan 5G. Jadi kombinasi modulasi QAM ini adalah kombinasi dari modulasi amplitudo tadi yang mengubah kekuatan sinyal ini dan modulasi ini untuk mengubah sudut-sudut sinyal dan meningkatkan efisiensi. Kayak QAM kan memungkinkan untuk mengkodekan n bit menggunakan satu simbol gitu. Referensinya ini dia ini simbol-simbol ini dapat dipresentasikan sebagai titik-titik pada diagram konstelasi gitu. Kayak 01 dengan pada gambar ini kan. Dimana setiap titik itu memiliki kombinasi unik dari amplitudo. Jadi sehingga kinerjanya semakin besar, semakin tinggi, kecepatan data itu juga dapat tercapai. Namun juga membuat ada kesalahan dalam bit error yang meningkat karena jarak antar simbol menjadi lebih kecil, jadi membuatnya ini lebih rentan terhadap noise dan interferensi. Demikianlah dari saya, presentasi dari saya mengenai mobile computing.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.